Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunubu was-sayyi'at. وبكرامه تقبل العطايا والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah hadirin wa hadirat terbaik sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala memberikan. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipanjangkannya umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Salah satu bukti kita taat pada Allah adalah di siang seperti ini kita dapat melaksanakan sholat zuhur kita secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Hayatus Sahabat, kehidupan para sahabat, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal salat kita yang kelak akan menjadi pemberat mizan hasanat kita timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jelas sekali alhamdulillah wa astagfirullah. Siang hari ini kita akan mengkaji sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Salam. Kita mengkaji sahabat Abdullah bin Salam karena nama Abdullah bin Salam ini bagi sebagian kita sudah familiar atau belum? Belum. Saya kebagian yang mengenalkan. Ini kita ini kalau ditanya tentang sahabat yang hafal kita hanya Pak Abu Bakar, Umar, Utsman, lihatnya, nah itu besar saja. Tentunya tidak, kita sudah berupaya untuk mengenal mereka dan mempelajari. Abdullah bin Salam, keislaman dulu yang mengejutkan orang-orang Yahudi. Saya ingin memprologi tema ini dengan dua ayat. Satu di surat 28. Surat 28 itu soal Qasas. Ayatnya ayat yang ke-56. Ini punya kaitan dengan otoritas Allah terhadap hidayah. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, termasuk juga paman Rasul yang bernama Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kalau hari ini ada pendeta, ada pastor masuk Islam, itu laisa amran jadidan. Itu bukan hal yang baru. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam ini adalah ilmuwan, ulama di kalangan orang Yahudi. Tapi ternyata ia mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana cara Allah memberikan hidayah? Nanti kita akan sama-sama bahas. Makanya dalam kondisi sosial dan keagamaan yang sama-sama kita lihat, kita mendapatkan
Ada anak kiai nakalnya luar biasa, ada tidak? Halo? Banyak. Ada juga. Kalau banyak saya nggak berani. Ada lah. Tapi ada anak pendeta atau bahkan pendeta masuk Islam, ada tidak? Ya. Itu terkesan. Nah, wa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini pertama. Yang kedua, firman Allah Ta'ala di surat 46. Surat 46 itu namanya surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu artinya adalah bukit-bukit pasir. Ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih wa shahida shahidun min bani Israil 'ala mithlihi fa amana wastakbartum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika Allah itu datang dari Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel. Ini beberapa ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan syahidun min Bani Israel itu adalah Abdullah bin Salam. Jadi seorang saksi dari Bani mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Itu Abdullah bin Salam. Sedang kamu menyembuhkan diri, sesungguhnya Allah dia yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang salah. Tapi alhamdulillah kita semua yang hadir diberi petunjuk oleh Allah, tinggal bagaimana kita merawat keimanan ini. Kenapa saya sampaikan perlu dirawat iman ini? Karena fakta sejarah membuktikan ada orang-orang yang asalnya beriman lalu murtad. Ada tidak? Ada. Gak usah jauh-jauh di luar negeri, mau dekat-dekat dari kita aja ada tidak? Ada. Nah, sekalian karena apa? Dia punya iman, dia tidak dirawat. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan siapa sih sebenarnya Abdullah bin Salam, bagi siapa namanya, dan segala jenis bagaimana nasibnya. Kita nggak usah masuk pada nasib Batawi yang dari kira-kira ya. Insya Allah. Semoga kita terjaga dari fitnah. Nasab ini ramai sekali itu kan, Masya Allah, Masya Allah. Kita nggak usah ikut-ikutan. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Salam bin Haris al-Israili. Al-Israili itu menunjukkan beliau adalah keturunan Bani Israel, keturunan Yakub. Karena Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya nyisip sedikit karena sudah ketemu dengan Nabi Ibrahim, karena sudah kita sebut cepat. Jadi kalau kita punya ingin anak keturunan yang soleh dan solehah, belajar dari Nabi Ibrahim. Di surat 3 ayat 33 itu ketika Allah menyebut Nabi Adam itu tidak disebut Allah. Ketika menyebut Nabi Nuh tidak menyebut Allah keluarga, tapi ketika menyebut Nabi Ibrahim Allah. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Jadi kira Nabi Adam tidak disebut keluarga, kira Nabi Nuh tidak disebut keluarga, tapi kira Nabi Ibrahim disebut keluarga. Karena anaknya Ibrahim punya dua anak, dua-duanya jadi Nabi. Punya cucu, ada yang jadi Nabi namanya Yakub. Punya cicit namanya Yusuf, Masya Allah. Nabi punya zuriyah namanya Muhammad SAW, itu juga jadi Nabi, bahkan khairul anbiya menjadi Nabi yang terbaik. Luar biasa. Konsepnya 3 Pak. Ini saya menyisipkan sedikit. 3 itu apa? Jalin komunikasi yang baik dengan anak kita. Saya sering mengamati Pak, kalau ada seorang ayah, seorang bunda yang dia punya anak kok baik-baik,
Itu ternyata di antara sekian banyak, kata kuncinya adalah orang tua ini ketika memanggil anaknya itu bukan nama anaknya langsung. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nggak ada manggil Ismail, nggak ada lagi. Manggil Ishak itu nggak ada lagi. Tapi kalau manggil iya bunaya, wahai anak saya, cermati baik-baik. Amati, tidak semua memang. Tapi sebagian mereka seperti itulah. Mereka menduplikasi apa yang dihadirkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau manggil ya bunaya, surat 37 ayat 102. Falamma balagha ma'asaya qala ya bunaya, maka tatkala Ishak itu telah sampai bersama dengan ayahnya usia mulai berdiri sendiri, ia berkata ya bunaya, wahai anak saya mati Pak. Oh, ini ternyata sang ayah kalau manggil anaknya dia orang Jawa nah kalau manggil anak perempuannya apa? Dulu, itu saya ngerti orang kayak gini itu cenderung anaknya itu baik-baik. Ini bukan berarti yang dipanggil namanya tak baik, tapi yang dipanggil dengan panggilan kasih sayang itu punya potensi anak itu sangat baik. Yang kedua, keteladanan. Nabi Ibrahim itu sebagai ayah dia selalu terdepan. Makanya ketika berminta sama Allah surat 14 ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Tuhanku jadikan aku orang yang mendirikan dirinya sendiri, Pak. Karena beliau tahu bahwa keteladanan itu pengaruhnya terhadap pendidikan anak itu luar biasa. Maka pastikan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, jadilah orang tua yang selalu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Apalagi saya maaf anak-anak kita ini kan hidup atau mereka terlahirkan rata-rata di atas 1990 kan. Yang itu seorang jurnalis dari Taiwan mengatakan anak-anak yang terlahirkan setelah tahun 1990 itu disebut dengan generasi strawberry. Siapa generasi strawberry? Generasi yang terlahirkan setelah 1990. Mereka hidupnya relatif lebih baik dari kehidupan orang tuanya, sehingga mereka penuh dengan kemanjaan, penuh dengan fasilitas hidup, tapi sayangnya akidah mereka rapuh. Sehingga ketika kemudian mereka berhadapan dengan masalah tertentu, akhirnya tidak kembali kepada Allah karena memang jalan ngaji kan. Maka kemudian dia lari ke narkoba, lari ke diskotik. Hati-hati bagi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang memang anaknya lahir setelah 1990 itu harus kita kokoh. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang baik. Itu sebenarnya yang dikatakan oleh Allah Ta'ala terkait dengan permintaan Nabi Ibrahim surat 14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan di antara anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya di sisi rumah Engkau yang mulia. Maksudnya di Ka'bah itu dekat Ka'bah. Jadi pastikan anak kita jangan kita jauhkan dari masjid. Nah, sekalian dijuluki Abu Yusuf Al-Israili. Jadi kuliahnya Abu Yusuf Al-Israili karena memang beliau orang keturunan Israel, masih memiliki jalur nasab dengan Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Masya Allah, Masya Allah. Kita semua tentunya pengen kayak Nabi Ibrahim, Pak. Kita ini rajin ke masjid, anak kita rajin ke masjid, cucu kita rajin ke masjid, cincin kita rajin ke masjid, zuriyah kita rajin ke masjid. Tapi yang seperti ini susah atau susah, Pak? Susah, pakai situ sama. Dannya orang tua yang rajin ke masjid, anaknya nggak pernah ke masjid. Apalagi nanti cincinnya kan? Tapi kita harus ikhtiar dengan 3 konsep tadi, insya Allah bisa. Nama aslinya Husain. Kemudian setelah berislam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diganti dengan Abdullah. Abdullah itu adalah khairul asma, nama yang terbaik. Abdullah bin Salam adalah Yahudi dari kabilah Bani Qainuqa. Jadi di Madinah itu orang-orang Yahudi itu baninya banyak.
Bani itu kalau kita itu marga. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Murrah, ada Bani Fusana, ada Bani Qutafan, ada Bani Nadir, nah ada Bani Quraidah, cukup banyak itu. Dan satu lagi ada Bani yang Abdullah bin Salam, yaitu Bani Qainuqa. Ini juga saya kira agak jauh gitu. Ya, daerah Qainuqa juga tidak ada, keturunan Qainuqa juga tidak ada. Dan berkedudukan sebagai Habr itu Nabi, pendeta Yahudi. Jadi memang orang Nabi. Nah pada masa itu Abdul adalah pendeta yang paling pandai dan terhormat di Madinah. Yang banyak berafiliasi kepada Islam di luar orang Islam itu adalah faktornya karena ilmu. Nah kalau ada orang Islam dia kontak, faktornya adalah karena ilmu dan kebenaran atau hawa nafsu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi termasuk juga Abdullah bin Salam ini, yaitu Husain yang namanya itu masuk Islam juga karena ilmu. Nah nanti ada kisah yang menarik, tapi kita simak. Wa qala an-Nawawi, dan Imam Nawawi berkata, wa huwa min waladi Yusuf bin Ya'qub bin Isa bin Ibrahim al-Khalil. Jadi dia adalah di antara min waladi Yusuf, termasuk anaknya Yusuf bin Ya'qub bin Isa bin Ibrahim. Bahkan seperti Jailah Husainah, namanya ketika Jailah belum masuk Islam namanya Husain. Fasaqal Rasulullah SAW Abdullah, Rasul ngasih nama Abdullah Aslama awala utuhi Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam ketika Rasulullah SAW awal datang di Madinah. Kenapa? Karena beliau dapat sifat-sifat kenabian itu dia sudah dapatkan dalam kitab beliau, tapi kemudian beliau penasaran ingin menyocokkan apa yang ada dalam kitab beliau dengan realitas, dengan faktanya itu sama atau beda. Ternyata sama, ya kan? Dan nanti mudahnya itu, ya kalau kita baca terkait dengan keislamannya. Nah, Abdullah bin Salam menyatakan dia menjadi muslim tatkala Rasulullah yang sedang hijrah ke kota Madinah. Dan kita tidak terasa, sekarang sudah tanggal 25 ya. Lalu 25 Zulhijjah itu berarti sekitar 4 atau 5 hari lagi kita akan masuk tahun 1446 bisa pasnya hari Ahad. Kalau di Indonesia, Saudi saya belum tahu ya. Pak hilalnya itu nanti punya efek pada Sabtu atau hari Ahad. Karena kemarin bulan Zulhijjah kita dengan Saudi kan bedanya 1 hari. Masya Allah. Jadi waktu Rasulullah SAW dalam Madinah beliau berjamaah. Nah beliau berkisah tentang Rasulullah SAW tinggal di Madinah, manusia berjejer menemui beliau dan saya termasuk di antara. Jadi waktu Rasul ke Madinah itu sebenarnya yang ingin tahu tentang Rasulullah dan ingin bertemu dengan Rasul itu tidak hanya kaum muslimin. Dan kaum muslimin jumlahnya sudah banyak, Pak. Kenapa banyak? Pertama, banyak sahabat-sahabat muhajirin yang sudah hijrah ke Madinah. Yang kedua, orang-orang Madinah itu juga sudah mulai banyak yang masuk Islam. Nah, kok mereka masuk Islam melalui pintu siapa? Pintu Mus'ab bin Umair. Kenalkan Mus'ab bin Umair ya? Lalu, populer atau nggak populer ini Mus'ab ini? Kalau nggak populer ya, bulan depan kayaknya bahas Mus'ab. Jadi Mus'ab ini duta dakwah pertama kali yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena 2 hal, ahli diplomasi dan ahli komunikasi. Ini bukan berarti Rasul mengecilkan Abu Bakar, mengecilkan Umar, mengecilkan Utsman, mengecilkan Ali, enggak sama sekali tidak. Karena Rasulullah SAW ingin menempatkan sahabatnya itu pada tempatnya. Kalau urusan menjadi duta dakwah itu cukuplah Mus'ab. Nanti kalau Abu Bakar Umar ini kan disiapkan untuk pekerjaan yang lebih besar. Dan Mus'ab karena beliau adalah seorang komunikator dan seorang diplomat, maka beliau memang pintar Rasulullah. Sampai kemudian tokoh-tokoh di Madinah itu masuk Islam. Di antaranya adalah Usaid bin Khudair, itu tokoh Aus. Satu lagi adalah Sa'ad bin Mu'ad, itu adalah tokoh Khazraj. Dan di Madinah ada 2 kabilah besar, satu Aus dan satu Khazraj. Sekalipun ada kisah-kisah
yang unik antara dua kabilah itu, tapi kapan-kapan kita akan bahas. Dan yang sekalian, rahimahullah. Setelah saya mengamati Rasulullah, saya langsung mengetahui bahwa sinar wajah yang menunjukkan beliau bukan seorang berdusta. Jadi orang-orang apalagi yang punya ilmu psikologi, Pak, itu mereka tahu ini berdusta atau tidak, ini orangnya pelit atau tidak, itu ada ilmunya, Pak. Namanya ilmu nafs, ilmu psikologi. Dan termasuk ulama yang kuat dalam bidang ilmu psikologi itu Imam Syafi'i. Ada satu riwayat Imam Syafi'i itu setelah beliau belajar ilmu nafs, ilmu psikologi, itu diantara yang beliau dapati ciri orang pelit, ciri orang bakhil itu. Ini kalau nggak ngaji ya, kalau ngaji udah beda lagi, udah berubah. Kalau nggak ngaji ya, kalau nggak ngaji, itu dahinya cenong, Pak. Aduh, dahinya apa? Cenong. Itu kalau nggak ngaji. Tapi kalau ngaji nggak, udah berubah. Kalau ngaji berubah. Nah, apa yang terjadi? Satu saat Imam Syafi'i melakukan perjalanan dan beliau itu mampir di satu rumah untuk menginap. Dan minta izin tentunya ya. Dan kemudian ternyata orang itu dilihat oleh Imam Syafi'i, wajahnya itu cerah, Pak. Waduh, ini orangnya pasti pelit seperti ilmu yang saya pelajari. Tapi dia kaget, Pak. Ternyata orang yang wajahnya cerah ini dia royalnya luar biasa. Imam Syafi'i dipilihkan kamar yang bagus, makanannya makan yang enak-enak. Masya Allah, ini berarti ilmu yang saya pelajari salah. Itu kitabnya mau dibakar. Sampai kemudian beliau akhirnya sudah selesai di tempat itu dan ingin melanjutkan perjalanan, dan kemudian beliau itu minta izin. Bapak, terima kasih kami sudah dijamu dengan sangat luar biasa. Nah, saatnya saya izin melanjutkan perjalanan saya. Nah, beliau kaget juga ya, karena selama ini baik sekali. Ya, akhirnya yang punya rumah itu mengatakan, ya balik silakan, tapi ini harus bayar dulu gitu kan. Akhirnya benar, jadi orang yang cenong itu memang akhirnya nggak jadi dibakar gitu. Masya Allah. Tapi nanti kalau bapak-bapak ketemu orang jangan langsung dilihat ini cenong atau tidak ya. Ini kayaknya habis ini langsung mengamati teman-temannya itu di atas, nggak usah. Tapi itu kata kuncinya, kalau nggak pelit ngaji, ngaji itu meruntuhkan sifat-sifat yang jelek. Nah, ucapan pertama kali yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW itu adalah hadis riwayat Ibnu Majah dalam keadaan sahih. Ya ayyuhan nas afsus salam wa atimu ta'am wasilul arham wa sallu bil-laili wa nasu yamtathul jannata bisalam. Baik sekali manusia, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, tebarkan ungkapan salam, wa atimu, berikanlah makan dan sedekah. Ini kalau Bapak Ibu sekalian mengkaitkan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nggak mau makan kalau beliau tidak makan dengan orang lain. Kadang beliau sejalan bergelut nyari teman makan. Kalau Bapak suka makan dengan temannya atau suka makan sendiri, Pak? Sendiri ya. Jadi wajar karena kan Nabi. Itu untuk apa? Kasih makan. Saya minta maaf punya pengalaman. Memang orang-orang yang kasih makan itu diperlakukan spesial oleh Allah. Satu saat saya diminta untuk mengisi pengajian kuliah 10 di salah satu masjid di Bintaro, bukan di Bintaro. Kalau di Bintaro saya biasanya nggak mau gitu, karena terlalu jauh. Saya di Bekasi, Bintaro, lagi banyak macam kan akses ke arah sana. Saya pernah diminta ceramah di Serpong, wah itu 3 jam saya ke sana, balik 3 jam, ceramahnya nggak sampai 1 jam. Sampai hari ini al-awwal wal-akhir. Bukannya nggak mau capek di jalan, Pak, capek di sana. Udah selesai yang dekat-dekat aja. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada yang menarik. Jadi habis pengajian ada bapak ibu yang Ustaz bisa mampir nggak ke rumah? Lagi sibuk? Enggak. Oke, insya Allah siap saya. Akhirnya saya mampir ke rumahnya, sampai ke rumahnya sudah disiapin sarapan pagi. Akhirnya dengan beberapa pengurus kita dipersilakan makan dan kemudian kita makan pagi dan kemudian
Kemudian setelah selesai kita ngobrol tentang ke masjid sebentar. Setelah itu saya izin pulang. Karena istilahnya SMP kan sudah makan, pulang. Tapi jangan makan langsung pulang, itu ya, ngobrol dulu sebentar. Nah, setelah itu saya izin. Tapi ketika saya izin pulang, di depan pintu rumahnya itu, gerbang rumahnya itu, saya kaget ada beberapa orang. Saya tanya, Pak Haji, ini mereka siapa? Ini bisa, alhamdulillah, ini para pemulung di sekitar wilayah. Jadi sudah sekitar 1 tahun ini saya meminta kepada mereka para pemulung untuk datang setiap hari Ahad pagi jam 7, ya sekitar 10 orang saja. Karena memang mampu saya 10. Jadi untuk apa? Untuk mengambil jatah makan baginya. Jadi kata beliau, ini yang saya kasihkan kepada mereka persis apa yang saya makan. Jadi kalau memang rezeki saya lagi baik, bisa beli daging, ya saya kasih daging. Kalau bisa ayam, ya ayam. Kalau ikan, ikan. Tapi kalau memang minimalisnya, ya tahu, tempe, pakai sambal, pakai kerupuk, itu lainnya. Iya, makan nikmat itu kan tidak harus mewah. Coba orang tua kita dulu itu ketika tahun 1980-an itu ketika mereka pagi-pagi ke sawah dan kemudian mereka itu kan di sawah itu mereka makan pagi itu kan makannya pakai apa? Ada ikannya juga ada. Dia paling tahu sama tempe, kemudian sambelnya, kemudian makannya di daun pisang atau daun jati. Wah, itu kayak dunia itu seakan dirinya. Apalagi kalau makannya siang habis nyangkul sawah, enaknya luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Itu jadi nikmat itu tidak selalu dilihat dengan kemewahan. Ada juga orang yang hartanya melimpah, tapi malah dia tidak bisa menikmati hartanya. Ada seorang teman yang dia cerita, suatu saat beliau diundang oleh seorang pengusaha di Madinah, karena dia kuliah di Madinah. Apa yang terjadi? Dia undang orang yang begitu banyak, disuruh makan dengan coklat yang mewah, tapi dia tidak makan sama sekali. Karena apa? Dia kalau makan ini nanti penyakit saya ini kumat, kalau makan ini nanti penyakit saya kumat. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita ini sakit, tapi dan insya Allah menikmati makan masih bisa saya kan? Atau ada makanan juga? Insya Allah ada. Itu buat wasilul arham wasallu bil laili wan nasu tadkhulul jannata bissalam. Nah, sekalian ini hadis mana? Tapi saya baca terjemahnya saja. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir, yang bernama Abdullah bin Bakar telah menceritakan kepada Humaid dari Anas, yang berarti namanya An-Anah. Jadi dari Fulan atau Sa'ad. Abdullah bin Sabah mendengar kedatangan Rasulullah SAW, ia langsung menemui Nabi SAW setelah itu berkata, wahai Rasulullah, aku bertanya kepadamu tentang 3 perkara tidak akan ada yang dapat menjawab kecuali seorang Nabi. Ini pertanyaannya, apakah yang terjadi pada pertama kali dari tanda-tanda hari kiamat? Itu apa yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Berapa orang sudah tahu ya? Apa? Ada jawabannya di situ. Apa? Hati ikan. Kemudian dari mana seseorang dapat meniru bapak atau ibunya? Maka Rasulullah sabda, Jibril baru saja beritahu. Abdullah bertanya, siapa Jibril? Beliau berkata, ia adalah malaikat yang sangat dimusuhi Yahudi. Jadi Abdullah maksudnya adalah Abdullah bin Salam. Tanya sama Rasulullah SAW, siapa malaikat yang sangat dimusuhi oleh Beliau bersabda, tanda hari kiamat yang akan terjadi pertama kali ada api yang keluar dari timur yang akan mengirim manusia ke barat. Ada sesuatu yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga adalah hati ikan hiu, Pak. Ini jangan-jangan habis pengajar langsung nyari ikan hiu. Oh, ini makanan penduduk surga pertama kali. Adapun dari mana seseorang dapat menyuruh bapak atau ibunya adalah apabila air mandi laki-laki dapat mendahului sel telur wanita, maka akan keluar laki-laki. Dan apabila sel telur wanita dapat melalui air mandi laki-laki, maka ia akan keluar wanita. Masya Allah. Kemudian Allah besar berkata, Al-Besar sebagai Tuhan yang berhak untuk
disembah kepada Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Rasulullah SAW. Intinya, setelah mendapatkan kebenaran akan apa yang ia dapatkan dalam kitabnya dan realitas ketika ditanya, ini ternyata Nabi Allah itu tak jawabnya, ini pasti Nabi akhir zaman. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Nah, ini apa peran beliau? Satu, Abdullah bin Salam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sebanyak 25 hadis. 25 hadis, ya lumayan 25 hadis. Tidak Abdullah bin Salam. Nah, Ibnu Asad dalam Tarikh Dimashq menjelaskan para perawi yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Salam. Ya, yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Salam ini ada nama besar, ada Hurairah. Jadi kata Imam Abdullah bin Salam mendengar dari Rasulullah SAW, maka kemudian Anas itu mendengar dari Abdullah, maka beliau meriwayatkan. Ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, kedua putra Abdullah yaitu Yusuf dan Muhammad, ada Bishr bin Sharaf, ada Atha bin Yasar, ada Abdullah bin Hanbalah bin Ra'ib, ada Zurarah bin Awfa, ada Kharashah bin Al-Hawd, ada Qais bin Ubaid, ada Abu Sa'd bin Abdurrahman, dan Abu Udailah bin Hunes al-Ghifari. Ini adalah orang-orang para perawi-perawi yang mereka pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW melalui jalur Abdullah bin Salam. Ini baterainya bisa. Iya. Jadi di antara riwayat hadis dari jalur Abdullah bin Salam itu adalah hadis tentang al-harbu khida'un. Perang itu adalah siasat. Makanya kita akan dapatkan bagaimana dulu ada seorang sahabat Rasul SAW yang dalam perang itu juga mempraktekkan hadis ini. Sahabat itu namanya adalah siapa? Khalid bin Walid. Dalam perang apa? Perang Mu'tah. Di Marrakesh tadi. Perang Mu'tah itu perang antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi yang berkoalisi dengan kafir Quraisy, yang jumlah mereka ada 200.000, sementara kaum muslimin hanya 3.000. Itu gimana cara kalahnya? Kalau bapak jadi panglima, untungnya yang jadi panglima Khalid. Apa yang terjadi pada waktu itu? Beliau menggunakan pendekatan siasat zigzag. Bagaimana 3.000 ini agar terpusat itu banyak? Jadi dia pasukannya ada di kanan digeser ke kiri, yang di kiri digeser ke kanan, yang di depan digeser ke belakang, yang ke belakang digeser ke depan. Mengesankan pasukan tiganya, dan ternyata 3.000 lawan 200 perang itu imbang. Tapi kemudian beliau menggunakan siasat karena al-harbu khida'un. Jadi karena mereka punya kesepakatan kalau malam perang itu selesai besok, dilanjutkan lagi. Maka malam itu Khalid bin Walid mengaplikasikan hadis ini dan mengatakan pada sahabat, pastikan malam ini jangan ada yang hidup. Jangan ada yang hidup. Apa yang beliau katakan? Jangan ada yang tidur. Pastikan malam ini kita membuat kegaduhan, dan pastikan kegaduhan ini sampai kepada orang-orang Yahudi. Pasukan Romawi maksud saya. Dan apa yang terjadi? Betul. Ternyata Allah tanamkan dalam hati mereka rasa takut. Dibangun logika. Kemarin 3.000 aja imbang, apalagi ini kayaknya ada pasukan tambahan. Jadi mengesankan ada pasukan tambahan, itu yang kemudian mereka takutkan berani. Insya Allah. Itulah hidayah dan hadis itu jalurnya di Abdullah bin. Selain dalam hadis Abdullah bin Salam juga tercatat mengikuti peperangan Rasulullah, yaitu dalam perang Jabinah, yaitu di wilayah Damaskus, dan perang Baitul. Jadi beliau Abdullah bin Salam itu juga punya peran yang sangat luar biasa dalam membebaskan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Nah, ini keutamaan beliau ada 3. Satu, Rasulullah SAW telah mempersaksikan beliau sebagai penduduk surga.
Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, tidaklah aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang pun yang masih bahwa ia adalah penghuni surga kecuali Abdullah bin Salam. Hasil riwayat Imam Bukhari. Engkau adalah ahli surga. Itu dibicarakan langsung, diomongkan secara langsung. Kalau yang lain kan tidak secara langsung. Misalnya ada al-Ashra al-Basyarun bil Jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin Rasulullah. Tapi Rasul kan tidak berkata langsung kepada kamu akan surga ya tadi. Tapi malah berkata langsung. Tapi ini langsung Rasul berkata kepada Abdullah bin Salam, Anta min ahlil jannah, kamu adalah perusahaan. Yang kedua, berarti antara orang yang mendapatkan ilmu yang banyak dari Rasulullah SAW. Tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di penghujung usianya. Karena memang Mu'adz ini masih muda meninggalnya. Meninggalnya itu usia 32 tahun. Makanya kalau hari ini yang usianya 32 tahun ya tolong hati-hati juga Pak. Tapi mudah-mudahan insya Allah yang hadir usianya panjang semuanya. Amin. Jadi, nah Yazid ibnu Umairah duduk di sisi Mu'adz lalu menangis. Mu'adz mengatakan, apa yang buat menangis? Saya menangis karena saya telah terluputkan dari ilmu. Jawab Mu'adz, sesungguhnya ilmu itu tetap ada dan tidak pernah dan tidak pergi. Cari dan tutuplah ilmu dari 4 orang. 1 Abu Darda, 2 adalah Salman Al-Farisi, 3 Abdullah bin Mas'ud, 1 lagi adalah Abdullah bin Salam. Masya Allah. Ini orang-orang hebat. Kemudian yang ketiga, beliau mendapatkan 2 pahala dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang mendapatkan 2 pahala. Pertama, seorang ahli kitab yang beriman kepada Nabi yang telah diutus kepadanya. Ya kan, itu pertama. Dan juga beriman kepada Rasulullah. Itu adalah Abdullah bin Salam. Karena Abdullah bin Salam itu masuk pada kualifikasi 2 tadi. Ahlul kitab beriman pada Nabi yang dia utus, dan kemudian beliau beriman kepada Rasulullah SAW. Seorang budak yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan kewajiban kepada majikanya. Dan yang terakhir, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, lalu ia mendidiknya dengan baik dan mengajarnya dengan pengajaran yang baik, lalu menikahinya, maka baginya 2 pahala. Kalau kita nggak mungkin Pak, karena sekarang hamba saya nggak ada. Tapi ada seorang sahabat Rasul yang dia punya budak, lalu dimerdekakan, lalu kemudian dinikahi. Sahabat itu namanya adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Nanti Bapak Ibu lihat terkait dengan asbabun nuzul dari surat 2 ayat 221. Nah itu diantaranya adalah terkait dengan kasus Abdullah. Baik, saya kira ini jamaah sekalian, sudah jam 1 jam saya. Kayaknya masih banyak item ya, tapi waktunya nggak cukup. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.